Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmita Asri SPD, CGP Angkatan 11 Kota Subuh Salam, berasal dari SMA Negeri 1 Sultan Daulat. Hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik dengan tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Salama. Waalaikumsalam Bu Mita. Apa kabarnya hari ini? Ya, baik. Katanya pagi ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya, begitu Bu. Oke, untuk tahap pra-observasi ini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Yang pertama itu nanti apakah coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, apakah pertanyaannya sudah berbobot dan bagaimana si coach meresponnya. Yang ketiga, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke ya Bu, ini saya akan menanyakan kembali, yaitu pertama, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Iya, baik Bu. Rencana kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah pertama kesadaran penuh, kemudian yang kedua adalah membuat pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif nanti pada saat proses coaching yang akan kami lakukan. Oke, selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Iya, baik Bu. Rencana kompetensi yang akan spesifik saya kembangkan adalah yaitu membuat pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif nanti Bu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Iya, jadi indikator yang nanti bisa tercapai, yang bisa dilihat adalah si coach bisa menemukan solusi dalam permasalahannya, dan si coach juga mampu menemukan langkah-langkah atas masalah yang dimilikinya. Begitu Bu. Oke ya Bu, untuk bagian pra-observasi sekian dulu, nanti kita lanjut ke bagian observasi. Baik Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Seli. Waalaikumsalam Bu Salama. Apa kabar nih Bu Seli? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Tadi Ibu ada menelpon saya ya. Ada keperluan apa Bu Sel? Oh iya, tadi saya ada menelpon Bu, ada yang sedikit ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu memiliki waktu Bu? Ada. Nanti sebentar lagi ada juga kegiatan ini Bu Sel. Saya mungkin sekitar 10 atau 15 menit saja nih Bu Seli. Cukup ya begitu kira-kira waktunya Bu? Cukup Bu, itu sudah lebih dari cukup. Baik. Apa ini yang mau didiskusikan nih Bu Seli? Itulah bukan. Jadi saya di sini ada sedikit permasalahan, di mana saya melihat siswa saya itu kurang antusias untuk belajar. Nah, setelah saya perhatikan, ternyata banyak rekan-rekan sejawat saya itu kurang menguasai pembelajaran, masih menerapkan konsep ceramah. Jadi dia masih terkesan konvensional. Jadi siswa ini kurang menarik gitu Bu, pembelajarannya. Baik. Jadi apa yang Ibu Seli harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Jadi dari percakapan kita ini kan bukan saya menginginkan adanya perubahan dalam metode mengajar, agar siswa itu lebih antusias, kemudian kan sejauh itu bisa merubah konsep pembelajaran sesuai dengan zamannya sekarang ini. Baik, tadi Ibu Seli menyampaikan di sekolah Ibu ada siswa begitu ya, banyaklah siswa yang kurang antusias dalam belajar dikarenakan masih banyak para guru di sekolah Ibu yang menggunakan metode mengajar yang konvensional
ceramah begitu ya Bu ya. Benar, Bu. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan sehingga guru-guru di sekolah Ibu itu masih menerapkan metode pembelajaran yang konvensional tadi atau masih menggunakan metode ceramah begitu Bu? Jadi Bu, menurut saya rekam sejawat saya ini masih menerapkan metode konvensional atau ceramah itu karena di sana terdapat masih guru-guru senior ya Bu ya. Jadi guru-guru senior itu masih menerapkan pembelajaran ya secara monoton, jadi siswa merasa bosan. Padahal banyak yang bisa dimanfaatkan ya, seperti lingkungan sekolah, kemudian di sana juga terdapat banyak danau, kemudian ada di sekeliling itu juga ada terdapat lapangan yang bisa diaplikasikanlah dalam metode pembelajaran. Ya, baik kalau begitu. Sebenarnya menurut Ibu masih banyak sekali ya metode dan kemudian sarana prasarana di sekolah Ibu juga sangat mendukung ya untuk membuat pembelajaran yang menarik. Kemudian kalau boleh tahu gitu ya Bu Celia, bagaimana menurut Ibu idealnya para siswa ini dalam belajar dan bagaimana guru itu sebaiknya ketika dalam menerapkan pembelajaran menurut Ibu Seli itu sendiri? Jadi menurut saya bukan yang dikatakan ideal itu berarti kan hampir menuju ke sempurna. Jadi tadi permasalahan saya itu metodenya masih monoton, hanya dengan menggunakan ceramah. Jadi kan lebih baik rekan sejawat ini yang meminimalkan setidaknya membuat PowerPoint, kemudian atau dapat mengembangkan digital AI yang sekarang seperti Quizzes. Jadi kan menggunakan Gemini AI, jadi anak-anak itu lebih bisa mendapatkan atau terkonsep sesuai dengan pembelajaran yang menarik, jadi tidak merasa bosan seperti itu. Baik, tadi Ibu sampaikan sebenarnya yang idealnya menurut Ibu ya harusnya guru itu setidaknya gitu ya ketika mengajar menggunakan PowerPoint lah, atau lebih bagus lagi jika seandainya juga menggunakan digital AI kalau sekarang itu ya. Kemudian juga haruslah berusaha semenarik mungkin untuk membuat pembelajarannya. Tadi untuk mengatasi permasalahan ini, apa kira-kira rencana Ibu yang akan dilakukan ke depan? Itulah Bu, sebenarnya saya masih bingung ini yang menjadi pemikiran saya mau menerapkan apa. Tapi mungkin ke depan saya akan menerapkan konsep mentoring, kemudian saya juga akan face to face, ketemu sama rekan sejawat untuk dapat berkolaborasi. Jadi menurut saya itu dapat saya lakukan. Bagus sekali memang itu rencana Ibu ya, untuk rencana yang Ibu ingin lakukan tadi. Yang pertama adalah melakukan monitoring tadi ya, kemudian face to face lah istilahnya, atau secara tatap muka untuk melakukan kolaborasi bersama mereka supaya mungkin wawasan mereka terbuka gitu ya. Lalu terakhir, menurut Ibu ya, ketika nanti sudah melakukan rencana itu, baik tadi Ibu Seli mengatakan rencana yang akan dilakukan adalah membuat monitoring, kemudian membuat face to face atau istilahnya kolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Apakah ada rencana lain selain kedua rencana ini Bu Seli? Mungkin bukan, saya akan nanti menjumpai kepala sekolah, kurikulum, untuk mendiskusikan bagaimana kalau kita sekolah itu membuat workshop ya kan, mengundang pemateri dari luar. Jadi menurut saya mungkin itu yang bisa dilakukan Bu Salama
saja rencana Ibu Seli ini bisa berjalan? Kalau saya pikir Bu ada itu di sekolah Bu. Salah satu guru kami memang di bidangnya bisa dalam bidang IT, nanti bisa membantu untuk workshop tersebut. Itu ada Pak Sarbeni, kemudian ada nanti rekan-rekan sejawat yang sudah memang menerapkan pembelajaran yang tidak lagi berbasis konvensional. Jadi nanti kami akan berusaha berkolaborasi lah Bu, seperti itu untuk melakukan perubahan. Ya, bagus ya. Tadi Ibu Seli sudah menyampaikan rencananya pertama membuat monitoring, kemudian membuat face to face, kemudian lanjutannya adalah menjumpai kepala sekolah untuk membuat sejenis workshop gitu ya kepada guru supaya pembelajaran mereka bisa berubah lebih baik. Lalu Ibu juga akan minta bantuan gitu ya kepada rekan Ibu yang namanya Pak Sarbini ya, yang Ibu sampaikan tadi ahli di bidang IT. Jadi lalu kapan ini kira-kira rencana ini akan Ibu Seli terapkan atau lakukan? Saya akan merencanakan Ibu mungkin sesegera mungkin, mungkin sekitar 2 atau 3 hari ke depan. Saya akan merencanakan konsep ini untuk dapat diterapkan kepada rekan-rekan sejawat. Baik, lebih cepat lebih baik ya Bu Seli ya. Baik, dari percakapan kita ini, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan dialog singkat ini Bu Seli? Saya merasa yang pertama senang ya Bu ya dapat berbincang-bincang dengan Ibu. Kemudian saya juga merasa telah menemukan solusi lah dari permasalahan saya ini, dan insya Allah Bu saya akan menerapkannya secepatnya Bu. Baik, bagus sekali Bu Seli. Saya rasa percakapan kita sampai di sini ya Bu ya, karena waktunya juga sudah saya akan membuat kegiatan. Saya berharap semoga Ibu Seli bisa segera melaksanakan rencana yang Ibu rencanakan tadi dan terlaksana dengan baik. Kemudian guru-guru di sekolah juga lebih membuat pembelajaran yang menarik lagi supaya siswanya tidak antusias dalam belajar. Baik, itu saja Bu Seli. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Seli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum Bu Salama. Waalaikumsalam Bu Rita. Akhirnya tadi observasi sudah dilakukan ya. Jadi untuk bagian penutup ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan lagi. Yaitu yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, alhamdulillah proses coaching yang kami lakukan tadi sudah berjalan baik dan sesuai dengan alur Tirta. Saya mulai identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana, lalu menanyakan tentang tanggung jawab terhadap si coaching. Dan dalam proses coaching tadi juga kami melakukannya sesuai dengan kemitraan. Jadi kami melakukan proses coaching itu sesuai dengan semestinya. Jadi si coaching tadi mampu menceritakan apa permasalahan yang dimilikinya Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Di sini saya akan menyampaikan catatan-catatan hasil observasi berbasis data yang sudah saya lihat pada saat observasi ya. Oke Bu, pada saat Ibu melakukan coaching itu sudah sangat bagus ya. Seperti alur Tirtanya juga kelihatan itu tujuannya, identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga melihat si coachingnya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Sudah sangat bagus loh Bu Salama. Oke ya, yang terakhir saya akan menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik, saya berencana proses coaching selanjutnya berusaha